Ana soleh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Adik-adik semuanya, TPA Munajat, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya, ada yang sore-sorehan. Ustadz yakin di sini semuanya ingin sukses, betul apa betul? Betul. Semuanya ingin jadi orang yang bahagia, betul apa betul? Semuanya pengen masuk surga, betul apa betul? Kenapa pengen masuk surga? Kenapa? Karena di sana apa-apa mau minta HP dikasih nggak? Kasih. Minta TV dikasih nggak? Minta kolam renang dikasih nggak? Minta apa lagi? Minta kereta api dikasih nggak? Iya, semuanya di surga dikasih tanpa harus susah payah, tanpa harus repot-repot, tanpa perlu keluar uang, semuanya akan dikasih. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak apa yang bikin kita suaranya bener ya? Nah, kalau gitu nggak usah pakai mic saja. Oke, ana soleh. Oke, jadi semua orang ingin bahagia, ingin masuk surga. Nah, adik-adik ada pintu yang paling gampang masuk surga. Pintu apakah itu? Pintu apa? Jadi ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah. Ternyata adik-adik yang paling mudah pintunya tengah-tengah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, terutama Ustaz bacakan ini ya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidayk ilayyal masir. Adik-adik, kenapa kok kita harus menghormati orang tua, terutama ibu? Kita harus sayang sama ibu. Terutama apa? Pertama, ini ya artinya, dan kami perintahkan kepada manusia. Kita manusia bukan? Ya, semuanya manusia. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia. Apa perintahnya? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Betul, dulu adik-adik semuanya, termasuk Ustaz, termasuk Mas Kadafi, termasuk Mas Zain, termasuk ibu yang di sana. Dulu di perutnya ibu enggak? Iya. Apa dulu di telur? Ya, di perutnya ibu berapa bulan? 9 bulan digendong kemana-mana. Pernah ditaruh enggak? Nggak pernah, digendong terus. Kemudian apa lagi? Dan menyapinya dalam usia 2 tahun. 2 tahun, adik-adik semuanya termasuk Ustaz, minum susunya ibu gratis apa bayar?
Padahal kalau beli susu coklat satu gelas saja berapa harganya? 5.000. Ya, maka kita harus menghormati orang tua. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tua akan dimudahkan hidupnya. Nah, ini adik-adik ada cerita. Ada seorang tabiin. Tahu nggak apa artinya tabiin? Tabiin itu orang hidup pada masa Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak ketemu dengan Nabi. Nah, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kebetulan keluarganya miskin, keluarganya biasa-biasa saja. Nah, Uwais Al-Qarni kerjanya apa? Angon kambing. Siapa di sini yang punya kambing? Angon titik. Bebek nggak diangon, titik yang diangkat. Bebek diangon, titik enggak. Nah, Uwais Al-Qarni kerjanya gembala kambing, terus dia punya penyakit kusta. Penyakit apa? Penyakit gatal pokoknya. Koreng. Nah, Uwais Al-Qarni ini cinta banget sama Nabi Muhammad. Nah, saking cintanya, tapi dia nggak punya uang. Setiap orang habis pergi dari Madinah, bercerita ketemu dengan Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni langsung dia merebus diri, ingin ketemu Nabi Muhammad. Tapi dia ingat ibunya sedang sakit. Ibunya sakitnya apa? Lumpuh. Jadi adus, cebok, semuanya dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Sayang nggak Uwais Al-Qarni sama ibunya? Sayang banget. Maka pada suatu hari Uwais Al-Qarni ketemu ibunya, nangis. Aku ingin ke Madinah, ingin ketemu Nabi Muhammad, tapi ibu sakit. Boleh nggak Bu kalau saya ke Madinah, ibu tak tinggal? Kata ibunya, boleh nak. Akhirnya Uwais Al-Qarni ke Madinah, cuman sebentar ternyata nggak ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya pulang lagi dengan sedihnya. Buru-buru pulang, kenapa? Ibunya sakit di rumah. Nah, sampai akhirnya kemudian setelah itu mau datang musim haji. Uwais Al-Qarni ingin naik haji, tapi ketika mau naik haji ibunya bilang, Uwais, ibu sudah tua, ibu ingin naik haji, bisa nggak Uwais? Terus ya Allah, angon kambing, itu cukup nih gue berangkat berdua. Terus gimana? Bukan jual kambing, nggak punya kambing. Dia punya uang 2 juta. Kalau di Indonesia 2 juta, terus dia belikan pedek. Tahu pedek? Apa? Hah? Sapi bayi, sapi kecil. Nah, akhirnya setelah itu Uwais Al-Qarni karena dia ingin ngajak ibunya naik haji tahun depan, dia nggak punya, akhirnya dia beli sapi kecil. Kira-kira sapinya untuk apa? Main gede gitu. Ternyata enggak. Uwais Al-Qarni bikin beli sapi, kandangnya bukan di dekat rumahnya, tapi kandangnya di gunung, di puncak gunung. Terus Uwais Al-Qarni ngapain? Tiap pagi sapinya dari gunung dia gendong, di pundaknya turun, diengon. Kalau sore sapinya nggak suruh jalan, digendong lagi, dibawa ke rumahnya, ke gunung, ke kandangnya. Begitu terus. Nah, sapi biar gede kira-kira berapa bulan? Ya kurang lebih 1 tahun sapinya sudah gede. Nah, setiap hari walaupun sapinya sudah gede, sama Uwais Al-Qarni digendong. Dulu sapi gede digendong. Sapi gede kira-kira beratnya berapa kilo? 1 kintal, bukan 1 ton. 1 kintal yaitu 100 kilo. Begitu terus. Nah, ternyata apa adik-adik? Begitu datang bulan haji, ternyata sapinya dijual,
buat Samu naik haji, bukan buat beli tiket, tapi buat Samu. Kemudian Uwais Al-Qarni apa? Bawa ibunya digendong dari Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni rumahnya di Yaman. Di Yaman ke Mekah, ibunya digendong untuk naik haji. Berarti baik nggak Uwais Al-Qarni? Baik, berbakti sama orang tuanya. Akhirnya setelah selesai naik haji pulang, ibunya meninggal. Nah, ketika ibunya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Uwais Al-Qarni kemudian, kita lupakan Uwais Al-Qarni, kita kembali ke Madinah. Setelah Uwais Al-Qarni ke Madinah dan ketemu Rasulullah, maka Rasulullah bilang, mana tadi yang namanya Uwais Al-Qarni? Itu penduduk langit loh, orangnya baik banget, sangat menyayangi, sangat menghormati ibunya. Berdoa apa saja Uwais Al-Qarni pasti dikabulkan oleh Allah. Maka setelah itu kemudian tak lama setelah itu Rasulullah juga wafat, diganti Abu Bakar, diganti Umar. Nah, ketika sebelum wafat Rasulullah berpesan kepada para sahabat, di antaranya Umar, nanti suatu saat akan datang orang namanya Uwais Al-Qarni. Tandanya tangannya ada putih-putihnya, bekas korengnya, bekas kustanya. Kamu temui dia, kamu minta didoakan apa saja pasti akan terkabul. Nah, akhirnya kemudian setelah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada rombongan dari Yaman. Umar bin Khattab ingat, ini orang dari Yaman, pasti ada Uwais Al-Qarni. Maka setelah itu apa? Umar menemui rombongan dari Yaman, ditanya, Mas, di sini ini dari Yaman ya Mas ya? Oke. Enten sing namine Mas Uwais. Enten pundi? Lagi sholat. Sing lagi sholat kok ya? Tak tahu bersin enak. Ternyata begitu selesai sholat, Uwais Al-Qarni ditemui Umar bin Khattab. Setelah itu Umar ngapain? Umar nanya, ini Uwais Al-Qarni? Iya. Coba lihat tangannya, dilihat tangannya ternyata ada putih-putih bekas koreng. Oh ya betul. Setelah itu cerita banyak, Rasulullah menceritakan tentang hebatnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kaget, termasuk teman-temannya Uwais kaget. Uwais itu orang miskin, gak punya apa-apa kok. Presiden Umar bin Khattab kok nemuin apa istimewanya? Kemudian diceritakan tentang kelebihan Uwais Al-Qarni yang doanya pasti dikabulkan karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah itu apa? Umar berbicara pada Uwais, wahai Uwais, tolong doakan, ampuni dosa-dosa, mintakan ampun kepada Allah dosa-dosa saya. Kata Uwais, nggak kebelit ini wahai Khalifah Umar, harusnya saya minta didoakan. Dan diceritakan tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka setelah itu Uwais bilang dengan sedih, oke Umar, saya doakan kamu, tapi setelah ini tolong jangan temuin lagi. Saya nggak mau jadi orang yang terkenal. Umar bilang, iya. Kalau gitu mulai saat ini, Uwais kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Uwais kaya apa miskin? Miskin. Tugas pekerjaannya apa? Membala kambing. Setelah didoakan Umar kan presiden. Kalau presiden uangnya banyak nggak? Banyak banget, apalagi uangnya negara. Contohnya Presiden Jokowi mau minta naik pesawat, langsung ada pesawatnya nggak? Ada. Presiden Jokowi perlu bayar nggak? Nggak usah. Sudah dibiayai negara. Setelah itu Umar bilang, wahai Uwais, mulai sekarang kamu nggak usah repot-repot kerja. Semua akan diberikan. Mobil diberikan, pesawat diberikan kalau hari ini. Tapi kalau dulu ya akan diberi unta, akan diberi sumbangan uang yang banyak, emas, rumah. Tapi Uwais Al-Qarni enggak mau, menolak semuanya. Dia ingin, jangan tolong Umar, jangan bilang-bilang siapa saya. Saya inginnya jadi orang biasa, saya inginnya ibadah, tenang, hidup tenang. Umar mengabulkan enggak? Mengabulkan. Akhirnya setelah itu enggak ada orang yang ngomongin Uwais Al-Qarni kayak artis, nggak ada. Uwais Al-Qarni tetap hidup biasa sampai akhirnya Uwais Al-Qarni meninggal. Nah,
adik-adik ada keanehan. Ketika Uwais meninggal, tetangga-tetangganya ketika mau datang melayat, mau mandiin, ternyata sudah banyak orang berdesak-desakan mandiin Uwais. Jadi tetangganya nggak sempat mandikan. Ketika mau diangkat ke kuburan, banyak orang juga yang mengangkat. Ketika sampai kuburan, di kuburan juga sudah banyak orang yang nungguin. Nah, itu baru orang tahu oh betul Uwais ini bukan penduduk bumi. Saking istimewanya dia menjadi penduduk langit. Di langit terkenal. Berarti yang mandiin tadi siapa? Malaikat. Yang angkat jenazahnya siapa? Malaikat. Yang menguburkan siapa? Berarti kalau sudah seperti itu, kira-kira di kuburan gimana? Senang. Dulu sudah Ustaz sampaikan. Kalau orang nggak bahagia di kuburan, begitu di kuburan ditanyakan 3 hal. Ketika nggak bisa, diapakan? Disiksa. Tapi begitu bisa menjawab 3 pertanyaan di kuburan, diapakan? Digelarkan kasur yang empuk, dilebarkan kuburnya. Setelah itu melihat pemandangan apa? Indah tempatnya nanti di surga, sehingga dia berharap segera kiamat. Nah, adik-adik, dari cerita Uwais Al-Qarni, perintahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Boleh nggak bentak ibu? Boleh. Kalau dibangunin subuhan, boleh marah nggak? Kalau suruh ngaji, harus berangkat nggak? Ya. Jadi apa yang diperintahkan ibu, apa yang disampaikan ibu nggak boleh bantah. Dan kalau di depan ibu, usahakan selalu tersenyum. Senyumnya yang manis, ya Mbak ya? Iya, walaupun minta 5.000 malah dikasih 1.000. Tetap harus baik sama orang tua. Anak soleh. Adik-adik, siapa yang sayang sama orang tua, pasti nanti hidupnya sukses. Jadi orang kaya bisa, jadi pengusaha bisa, jadi pejabat bisa, jadi presiden, mau apa enggak? Mau. Oke, Ustadz akhiri, sebelum kita akhiri, ya, ayo. Sabiluna, sabiluna. Ajihan, ajihan. Amanina, amanina. Asyahid, asyahid. Iskariman. Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Yes. Oke, ini adik-adik untuk hari ini. Jadi mari kita sayangi kedua orang tua, sayangi teman-teman, sayangi saudara, sayangi guru-gurunya, terutama guru ngajinya, Mas Gadafi, Mas siapa lagi satunya? Mas Zain. Mas Bilal disayangi nggak? Iya. Dan mbak-mbaknya yang bantu ngajar semuanya disayang. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengumuman yang lainnya. Udah. Udah. Enggak ada? Oh, enggak ada. Ya, silakan. Oke. Sebelum pulang, tebak-tebakan dulu. Boleh bawa 5 temannya. Boleh.
Oke. Uwais Al-Qarni berasal dari negara ini boleh bawa 5 temannya. Apa mereka ditekan mereka dengan tripod itu? Lapinya tuh keren. Oke, yang kedua